Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satrianto. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 11. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Ahmad Satrianto. Yang kedua ada Yusril. Yang ketiga ada Muhammad Reza. Yang keempat ada Sumiati. Yang kelima ada Rizky Ramadhani. Dan yang keenam ada saudari Melsa. Kami dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Adapun tujuan kami dalam membuat video ini yaitu mengenai tugas dari mata kuliah Sosiologi Umum, yaitu mengenai lembaga ekonomi yang diberikan oleh dosen kami. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami sebut namanya Ibu Sintami Roy Welfia Malik, SPM SI. Mungkin sekian perkenalan dari kelompok 11. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi. Dalam sejarahnya, lembaga ekonomi terbentuk karena adanya masyarakat yang mengadakan tukar-menukar barang. Pada sistem tukar-menukar yang dikenal dengan Batner tersebut, segala kebutuhan masyarakat semakin beragam yang menyebabkan sistem tukar-menukar semakin sulit diterapkan. Karena banyak menciptakan ketidakadilan dan memunculkan masalah ekonomi modern dan klasik, oleh karena alasan demikianlah muncul lembaga ekonomi yang mengatur fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat. Lembaga ekonomi adalah sekelompok status sosial, norma umum, dan peran sosial yang relatif stabil, serta memiliki keterkaitan antara sumber daya produksi dan distribusi barang atau jasa. Dalam kondisi ini, ciri lembaga ekonomi merujuk pada kebutuhan ekonomi manusia yang semakin kompleks, dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, muncul lembaga ekonomi yang dapat mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam lembaga ekonomi memiliki 3 kegiatan pokok, antara lain yang pertama ada produksi. Kegiatan produksi adalah usaha manusia menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Produksi dapat diartikan kegiatan manusia menghasilkan atau menambah kegunaan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, kegiatan produksi dapat dibedakan berdasarkan jenis lapangan usaha yang dikelola. Yang kedua, ada distribusi, yaitu kegiatan distribusi untuk menyebarkan hasil produksi kepada masyarakat yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang menyalurkan kegiatan distribusi disebut distributor. Distributor yaitu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama pedagang besar, yang kedua pedagang kecil, dan perantara. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi yaitu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik sekaligus maupun berangsur-angsur. Peran lembaga ekonomi yang pertama mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lembaga ekonomi mengatur kehidupan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kepentingan pribadi demi tercapainya kesejahteraan hidup. Yang ketiga, menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Bank sentral adalah lembaga yang berwenang menjaga kestabilan kegiatan ekonomi. Bank sentral memastikan kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan ekonomi. Dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan terjadi masalah-masalah ekonomi seperti kesulitan uang. Oleh karena itu, lembaga ekonomi memiliki peran penting untuk mengatasi masalah tersebut melalui penyaluran kredit atau program keuangan yang dapat dijalankan oleh masyarakat. Fungsi laten lembaga ekonomi 1. Yaitu memperparah kerusakan lingkungan. Yang kedua, kerusakan lingkungan disebabkan maraknya kegiatan ekonomi yang tidak memedulikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, merusak semangat kekeluargaan. Yang keempat, lembaga ekonomi modern telah mengubah semangat kekeluargaan masyarakat menjadi semangat kapitalisme yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, menyebabkan timbulnya diskriminasi pada pelaku ekonomi, terutama pekerja. Contoh dari lembaga ekonomi. Ada begitu banyak lembaga ekonomi yang ada di Indonesia. Contohnya, yang pertama ada koperasi, ada pasar, ada bank, ada perusahaan, termasuk juga BUMN,
BUMD, BUMS, dan lain sebagainya. Pasar itu tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Di pasar kita dapat membeli apapun yang kita inginkan asalkan kita memiliki alat tukar yang sah berupa uang. Selanjutnya, Koperasi bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Ada yang unik dari sebuah koperasi, yaitu adanya pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 11. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada tutur bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.